Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bahwasanya kita mesti sadar kaya. Sekali lagi, sadar kaya. Kita kadang-kadang terjebak dalam sebuah hadis yang apabila kita salah memahaminya, menjadikan hidup kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Termasyhur dan sangat masyhur di kalangan masyarakat kita bunyi hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Tidak sedikit yang memahami bahwasanya wajar kalau kita hidup di dunia ini menderita, sengsara, miskin, fakir, lemah, tidak berdaya. Mengapa? Karena dunia ini adalah penjaranya kita. Kalau ingin kaya raya, berkelimpahan, hidup enak, bukan di dunia ini tempatnya, tapi nanti di surga. Akhirnya tidak sedikit orang yang tidak sadar kaya, bahkan tidak mau kaya. Mengapa? Karena memang kodrat orang mukmin itu tidak kaya ketika hidup di dunia ini. Sementara hanya orang-orang kafir saja yang boleh bersenang-senang di sini. Hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang boleh kaya dan berkelimpahan hidupnya, karena sini adalah surga mereka. Pengertian ini tertanam dalam-dalam pada banyak hati masyarakat kita. Benarkah demikian? Ternyata pemahaman yang lebih tepat adalah seenak apapun, sebebas apapun, seberkelimpahan apapun kita hidup di dunia ini masih sangat kecil, masih sangat terbatas bila dibandingkan kebebasan, kenikmatan, kesejahteraan di surga kelak. Jadi andai kata kita kaya raya, kita sejahtera, kita bisa bahagia luar biasa ketika hidup di sini ini, itu masih seperti kehidupan di dalam penjara bila dibandingkan dengan kebebasan, dengan kesenangan-kesenangan, dengan kekayaan dan berkelimpahan di surga kelak. Mengapa? Karena sampai seberapa banyak pun kemewahan dan kenikmatan yang Anda miliki di dunia ini masih teramat kecil dibandingkan kenikmatan dan kemewahan di surga kelak. Itu pengertian yang benar. Maka keyakinan seperti ini harus kita sebarkan. Minimal kita sadarkan pada diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita rela apabila harta kekayaan di dunia ini dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak menyembah Allah. Ujung-ujungnya mereka akan pergunakan harta kekayaan itu untuk memusuhi tentara Allah, memusuhi agama Allah, menghalang-halangi syiar agama Allah. Apa kita rela? Bukankah harta yang baik adalah harta di tangan seorang yang mukmin? Akan dipergunakan untuk membela agama Allah, menebar kesejahteraan dan kebaikan buat sesama. Kadang-kadang kita juga ditakut-takuti bahwasanya orang kaya itu auditnya lebih lama di akhir kelak, hisabnya lebih panjang dibandingkan orang-orang yang miskin. Hingga ada orang-orang yang berdoa agar dijadikanlah dia seorang yang miskin. Dengan keyakinan seperti itu, tentu harus kita koreksi, harus kita perbaiki, sahabat. Mengapa demikian? Karena memang hisab tetap ditegakkan bagi yang miskin maupun yang kaya. Akan tetapi, bukankah dicontohkan sendiri langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum bahwa mereka tetap merebut karunia dari Allah berupa rezeki di dunia ini. Rasulullah sendiri kaya, para sahabat kaya raya juga.
Mungkin kalau Anda datang ke Madinah, sampai sekarang Anda bisa melihat kebun kurma warisan dari sahabat Utsman bin Affan. Bahkan kebun kurma itu masih terus dinikmati buahnya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Karena di antara hasil dari kebun kurma yang telah diwakafkan oleh Utsman ketika beliau masih hidup dahulu, terpelihara sampai hari ini. Hingga akumulasi dana dari hasil kebun kurma Utsman bin Affan itu kini telah menjadi hotel, menjadi sarana-sarana publik, dan telah membiayai banyak proyek-proyek kebaikan. Lihatlah, itu hasil nyata dari seseorang yang kaya raya. Bukankah juga Utsman pernah membeli suatu sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi, dan Yahudi tidak akan melepas kecuali dengan harga yang tinggi, dan Utsman telah membelinya dengan harga yang tinggi, dan disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu adalah perdagangan yang tidak rugi. Mengapa? Karena Allah akan menggantinya dengan surga. Ya subhanallah, peluang masuk surga lebih banyak dimiliki oleh mereka-mereka yang kaya. Bukankah dengan harta kekayaan dan berkelimpahan kita bisa menebar kebaikan lebih banyak? Banyak kaum duafa yang bisa kita bantu. Kita dapat bebas bersedekah, berinfak, membantu proyek-proyek kemanusiaan. Berapa sekolah bisa kita dirikan, berapa masjid kita dirikan, berapa anak-anak yatim bisa disantuni, berapa banyak pelajar mahasiswa yang kekurangan dana kita biayai, berapa banyak kita membantu orang-orang yang terlilit hutang, kemudian kita biayai mereka agar terbebas dari hutang. Bukankah doa mereka-mereka itu akan meringankan hisab kita di akhirat kelak? Kadang-kadang mungkin amal baik kita tidak seberapa, akan tetapi amal jariah dari harta kekayaan yang Allah titipkan menjadi masjid-masjid, menjadi sekolah-sekolah, menjadi proyek-proyek kemanusiaan. Begitu banyak orang-orang yang tertolong karena harta yang kita miliki. Bukankah tangisan mereka ketika berdoa, mendoakan untuk kita, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?